Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah kajian Ramadan Yayasan Majlis Ta'lim Ratul Jannah Kota Lesmawe, semuanya kami doakan semoga dilimpahi kebaikan, dilimpahi kesehatan, dilimpahi keimanan, serta dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Bertemu kita di pagi hari ini hari ke-21. Tanpa terasa, waktu berjalan begitu cepat. Waktu berjalan tidak terasa, walaupun Ramadan kali ini terasa berat. Suasana yang panas, tarik, ya, bikin gerah. Dan ini menjadi satu perjuangan bagi kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan kita insyaallah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, materi kita hari ini adalah materi tentang taubat. Bagaimana menelusuri jalan-jalan taubat. Ketika kita bicara tentang taubat, konotasi yang muncul dalam pikiran kita adalah maksiat. Yang tergambar dalam pikiran kita sudah bersalah. Seakan-akan kalau sudah dibilang taubat, menelusuri jalan-jalan taubat, berarti ini orang yang selalu berbuat maksiat, selalu melakukan kesalahan. Sehingga ketika kita introspeksi diri, kita melihat, saya rasanya belum pernah melakukan dosa besar, saya tidak terjerumus dalam maksiat, kenapa saya harus taubat gitu. Nah, maka kita katakan ketika kita bicara tentang taubat, kita tidak bicara sekedar orang itu harus berbuat maksiat dulu kemudian baru taubat, harus salah dulu kita harus taubat. Dan semua kita pastinya adalah orang-orang yang pasti berbuat salah, baik secara disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, taubat boleh kita katakan adalah ini energi seorang muslim. Taubat adalah kekuatan seorang muslim. Kita hidup ini butuh energi. Kita hidup ini butuh kekuatan. Tanpa energi, kita tidak mungkin bergerak. Tanpa kekuatan, tidak mungkin kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas dan kewajiban. Apa yang mendorong kita hari ini hadir di kajian Ramadan? Setiap ada kajian Ramadan, pagi-pagi jam 7 sudah berangkat. Habis satu kajian, masuk kajian lain lagi. Rasanya tidak capek badan ini. Kenapa? Karena ada energi yang luar biasa yang ada dalam diri kita. Seakan-akan jalan yang berat, seakan-akan cuaca yang panas, ini tidak menjadi satu beban bagi kita. Maka ini kita butuhkan energi itu. Maka energi apa yang harus kita kuatkan adalah energi taubat. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menelusuri jalur-jalur taubat. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, mengapa saya harus bertaubat? Saya tidak pernah melakukan kejahatan, saya tidak pernah melakukan kemaksiatan. Saya masih selalu sholat, saya selalu berpuasa, saya melaksanakan berbagai kewajiban Allah. Kenapa saya harus taubat? Apakah taubat hanya identik bagi orang-orang yang berbuat salah? Jawabannya tidak. Taubat bukan identik bagi orang-orang yang berbuat salah. Taubat bukan identik bagi orang yang harus terjerumus dalam kehinaan maksiat. Tidak. Taubat ini diperlukan yang pertama karena kita ingin memastikan diri berada di atas sirat al-mustaqim. As-sirat al-mustaqim, di atas garis yang lurus. Bukankah dalam setiap salat kita selalu membaca
Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Berikan kami petunjuk untuk senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Ini yang selalu kita minta. Berapa kali kita minta? Setiap rakaat salat, setiap waktu salat, itu yang kita minta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita memastikan diri hari ini harus berada di atas garis lurus. Karena kita selalu memintanya. Karena kita meminta, maka kita pastikan diri kita di atas garis yang lurus. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa dia? Minan nabiyyin. Kita memastikan diri kita berada di atas jalannya para nabi. Minas siddiqin. Di antara orang-orang siddiqun. Siapa siddiqun? Orang-orang yang telah membenarkan jalan yang dibawa oleh para nabi, ajaran yang dibawa oleh para nabi. Siapalah? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Jalan-jalan yang telah diperjuangkan oleh para syuhada, yang telah memperoleh syahidnya. Diperjuangkan oleh mereka dengan darah, dengan harta. Was-salihun. Jalan-jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang saleh. Ya Allah, kita pastikan kita ada di situ. Jalannya para nabi, jalannya para siddiqun, jalannya yang diperjuangkan oleh para syuhada, orang-orang yang telah syahid di jalan Allah, dan orang-orang saleh yang mereka ada di atas itu. Kita memastikan diri itu. Maka taubat maknanya adalah kita memastikan diri ada di atas jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan apa? Jalan Islam. Kita pastikan diri kita saat ini berada di atas Islam. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah dalam ajaran Islam yang secara kafah. Tidak di pinggir, tidak di tengah, tidak di atas, tidak di bawah. Tapi kita ada dari keseluruhan agama ini. Maka ini kalau kita lihat, apa pesan Nabi Ibrahim alaihissalam? Wa wassa Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Nabi Ibrahim telah berpesan kepada anaknya. Begitu juga Nabi Ya'qub telah berpesan kepada anaknya. Apa pesannya? Ya baniya, wahai anak-anakku, wahai permata hatiku, wahai belahan jantungku, belahan jiwaku. Innallaha astafa lakumuddin. Allah telah memilih untuk kalian itu agama. Allah telah tentukan untuk kalian agama. Satu agama, satu syariat, satu ajaran. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu harus bisa memastikan bahwa kamu mati di atas jalan Islam. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, ibu-ibu semuanya, taubat kita adalah memastikan diri kita benar-benar di atas Islam. Memastikan kita di atas syariat yang telah Allah turunkan. Memastikan diri kita berada di atas ajaran Nabi yang telah ditentukan, Nabi Muhammad SAW. Kita tidak di luar Islam. Ini taubat. Maka mulai kita cross check. Dari akidah kita harus akidah Islam. Ibadah kita harus sesuai dengan syariat Islam. Akhlak kita harus akhlak yang lahir dari pemahaman dan suri toladan yang diajarkan oleh Rasulullah yang ada di dalam Islam. Inilah taubat. Memastikan diri kita itu tidak boleh ada di luar itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya harus taubat? Jawabannya adalah karena kita mematuhi perintah Allah. Ketika Allah memerintahkan kepada kita, maka harus kita patuhi. Apa perintah Allah? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita ini orang yang beriman. Kita meyakinkan diri orang yang beriman. Kita yakin diri kita orang beriman. Ada satu kewajiban, ada perintah bagi orang beriman,
Tubu ilallahi. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenarnya. Dengan taubat yang dilahirkan dari ketulusan. Taubat yang lahir dari harapan. Taubat yang lahir dari rasa ketakutan. Harapan mendapat rahmat Allah, ketakutan akan mendapatkan azab Allah. Kita diperintahkan. Ketika diperintahkan maknanya apa? Kita harus menyambutnya. Seperti kita menyambut ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa. Maka hari ini kita berpuasa. Kita 21 hari sudah berpuasa. Diperintahkan kepada kita apa lagi? Salat. Kita sudah salat. Semua perintah kita laksanakan. Sekarang ada perintah lagi. Perintah apa? Tubu ilallahi. Bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah juga berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun. Wahai semua orang yang beriman, tidak terkecuali apapun profesimu, apapun jenis kelaminmu, dimanapun kamu berada, siapapun bangsamu, taubat. Taubat. La'allakum tuflihun. Karena orang-orang yang bertaubat nanti akan mendapatkan keberuntungan, akan mendapatkan rahmat, akan mendapatkan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah. Maka ketika diperintah, tidak boleh nunggu nanti. Ketika diperintah, tidak nunggu besok. Segera. Maka kalau kita lihat bagaimana karakter para salafus saleh, terutama di kalangan sahabat, kalau sudah diperintahkan nggak nunggu besok mereka. Seperti turunnya ayat hijab. Ayat hijab turunnya hari ini, besok semua sudah nutup aurat. Itu para sahabiat. Bagaimana mereka nutup? Terserah. Pakai kain apa saja mereka nutup. Ada yang pakai kain gorden, ada yang pakai kain spray, dibalut, dililit. Yang penting nutup dulu. Ada daun, pakai daun pun jadi. Ada plastik, pakai plastik pun jadi. Yang penting nutup. Bagaimana mereka menyambut setiap perintah Allah dengan penuh ketulusan, dengan penuh kesungguhan. Maka begitu juga hari ini. Tubu ilallah, taubatlah. Taubatlah. Maka kita menyambut itu. Maka kenapa kita harus taubat? Bukan karena kita berbuat maksiat, bukan karena kita sudah melakukan dosa besar, tidak. Taubat ini yang pertama tadi bilang, kita memastikan diri ada di atas Islam yang benar. Yang kedua, memastikan diri kita hari ini melaksanakan perintah Allah. Yang ketiga adalah kita ingin meninggalkan kezaliman dan meraih keberuntungan. Allah mengatakan, "Wa man lam yatub", orang yang tidak mau taubat, orang yang tidak mau kembali kepada Allah, orang yang tidak mau menyambut panggilan Allah, orang yang tidak mau mematuhi perintah Allah, faulaika humuz zalimun. Inilah orang yang zalim. Kita kalau selalu memahami kezaliman itu kalau menyakiti orang lain, zalim. Padahal zalim itu ada orang zalim dengan dirinya. Dia bukan zalim kepada orang lain, tapi dia zalim kepada dirinya. Salah satu kezaliman kepada dirinya adalah tidak mau taubat, tidak mau kembali kepada Allah, membiarkan dirinya dalam kemusyrikan, membiarkan dirinya dalam kelalaian, membiarkan dirinya di dalam kehidupan yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu zalim. Maka kita meninggalkan kezaliman itu. Kita tidak mau dengan kezaliman itu. Kita tidak nyaman dengan kezaliman itu. Maka kita berpindah menuju al-falah. Apa itu falah? Keberuntungan. Kita ingin mencapai kesuksesan. Kita menyampaikan kepada keberuntungan dan kemakmuran. Maka kalau kita katakan, kalau kita ingin makmur, seluruh bumi ini ingin makmur, daerah kita ingin jadi makmur, daerah kita menjadi subur, daerah negeri kita menjadi tentram,
Syaratnya satu, taubat nasional. Semua taubat, semua melimpah. Pernah nggak kita berpikir kenapa di bulan Ramadan ini rezeki melimpah, makanan di mana-mana? Kita keluar rumah saja, baru keluar rumah ada rezeki di depan rumah. Ada saja, mulai dari yang beli sampai yang takjil, dibagi-bagi. Melimpah. Kuncinya kenapa? Karena kita dekat dengan Allah, sudah mulai sholat, sudah menjaga diri, tidak mau maksiat. Zahir mudah sekali nampaknya. Ya Allah, makanan di mana-mana. Tinggal beli aja di mana, duitnya di mana. Mudah, nggak ada orang di bulan Ramadan ini susah, nggak ada orang melalui. Buktinya beli baju baru udah 3. Kalau di bulan Ramadan seakan-akan rezeki itu mudah sekali. Kenapa? Karena kita dekat dengan Allah, maka Allah buka pintu. Itu contoh yang paling simpel, yang paling ringan. Ketika dekat dengan Allah seakan-akan makmur. Bayangkan kalau seluruh negeri ini setiap hari di bulan Ramadan, di luar Ramadan selalu masjid penuh, majelis pengajian penuh, orang tidak ada cakap kotor, mengatakan kalimat kotor, tidak ada iri, dengki, hidup dengan hati yang subhanallah dekat dengan Allah. Apa yang terbayangkan? Apa yang kita bayangkan? Rezeki melimpah. Seperti bulan Ramadan ini. Luar biasa melimpah. Maka kita meninggalkan kezaliman, kita bertobat karena kita ingin menyambut sebuah keberuntungan hidup. Yang keempat, kenapa kita ingin taubat? Karena dengan taubat kita bahagia. Ibu-ibu, pernah nggak kita berbuat salah? Pasti. Yang nggak pernah merasa buat salah, itulah salah. Salah adalah karena merasa nggak pernah buat salah. Saya nggak pernah buat salah, itulah salahnya. Karena tidak semua salah itu kita sadari, ada salah yang kita nggak sadari. Kita, misalnya yang paling ringan aja, kita ada salah dengan kawan, dengan teman kita selama ini sudah tidak ngomong-ngomong, sudah lama kita pengen ngomong tapi nggak berani, dia pun ingin ngomong dengan kita, wajah kita juga tidak meyakinkan. Bertemu saja rasanya, aduh, ada rasa tidak. Tiba-tiba pada hari itu, dengan takdir Allah, dua-dua senyum, lalu salaman, lalu sama-sama minta maaf. Minta maaf ya segala salah saya selama ini, saya juga minta maaf. Apa yang kita rasa setelah itu? Rasanya plong kan? Rasanya senang. Rasanya beban yang selama ini, ya Allah, ketemu dengan dia lewat, maunya kita lari jalan pintu belakang. Pokoknya kita beban, kalau ketemu dengan dia kita beban. Ya Allah, ada dia, saya nggak mau hadir pengajian, ada dia. Gara-gara ada dia. Akhirnya apa? Menjadi satu beban dalam hati kita, ngerasa nggak nyaman, rasa nggak senang gitu. Tapi hari ini kosong-kosong ya. Sering bilang kosong-kosong ya. Artinya kok udah sama-sama memaafkan. Enak kali kita senyum sendirinya, rasanya nyaman. Kita sudah buat satu kesalahan hari ini, lalu kita angkat tangan, ya Allah ampunkan dosa saya, Allah ampunkan dosa saya, ya Allah. Setelah kita salat minta ampun kepada Allah, apa yang kita rasakan? Senang, bahagia. Setiap kali selesai salat, kalau salat kita khusyuk, setiap salat ibadah kita yang nyaman, yang kita lakukan dengan hati, apa rasa setelah itu? Senang, bahagia, kok rasanya enak kali hidup ini. Tapi yang tulus ya, bukan salat karena terpaksa, karena nggak enak, itu nggak nyaman salatnya. Kayak sholat tarawih yang kita ikuti dengan nyaman, pulang kok enak, kita pulang ke rumah, masak sahur jadi lebih nyaman. Karena apa? Setiap orang itu dekat dengan Allah, setiap orang itu dia melaksanakan perintah Allah, maka Allah akan letakkan di hatinya apa? Bahagia. Bahagia. Sangat bahagia, senang dia. Kenapa? Ada orang seperti nggak ada beban. Kenapa? Dia mendekat dengan Allah dan Allah berikan kebahagiaan dalam dirinya. Maka orang yang berkeluh kesah, yang mumet hidupnya, yang kita bilang saya susah kali, selalu bilang susah sama kita. Sehingga setiap kali ketemu dengan dia pasti akan bilang susah. Ya, ini sudah janji Allah. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang mengikuti petunjukku, orang-orang yang mengikuti syariatku, orang-orang yang hidup beribadah kepadaku, wala khaufun 'alaihim, tidak pernah ada rasa gundah gelisah di hatinya. Wala yahzanun, tidak pernah ada rasa sedih.
Wa man a'rada an dzikri, orang yang tidak mau dekat dengan agama, orang yang tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau pernah meletakkan dahinya untuk sujud kepada Allah, tidak pernah mau membaca kitab Allah, tidak pernah mau berbicara dan bermunajat kepada Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kami akan berikan kehidupan yang sempit, rumahnya yang luas terasa sempit, lapangan yang lebar terasa sempit. Maka sempit kali hidupnya. Ya kenapa ya ibu ini ya rezekinya pas-pasan, jualannya cuma kecil-kecilan, tapi kenapa nyaman? Dia sempat jualan, sempat masak di rumah, sempat ngurus anak-anak, sempat hadir pengajian, urusan tetangga nggak ditinggalkan, waktu ya 24 jam, semua dia bisa kerjakan. Kenapa saya yang di rumah udah ada orang kerja, gaji bulanan sudah ada, nggak perlu apa pengajian, nggak sempat. Rasanya 24 jam sempit sekali hidup saya ini. Kenapa? Sebenarnya yang sempit bukan waktunya, tapi hatinya yang sempit. Makanya ketika hatinya yang sempit, apa yang terjadi? Nggak ada senyum. Ketika lihat wajahnya kayak monster, angker, ngeri kita lihat wajahnya. Kenapa ngeri? Sebenarnya memendamkan hati yang sempit, terbawa kepada raut wajah yang sempit. Tetapi waduh hati yang plong, yang lapang, maka kita lihat enak wajahnya. Maka beda, sangat beda. Glowing 24 jam. Nah itu bahagia. Maka ingin cari bahagia, satu aja, dekat dengan Allah. Ingin bahagia, melaksanakan syariat Allah. Bukan ingin bahagia, kenapa ya saya nggak bahagia, kenapa ya rumah tangga saya nggak bahagia, kenapa anak-anak saya tidak membahagiakan saya, kenapa saya nggak bahagia? Jawabannya jauh dari Allah. Ingin bahagia, udah dekat Allah, sujud, taat. Makanya kalau kita lihat ada orang yang rela ketika orang-orang non-muslim itu ketika dia menemukan Islam, apa yang dilakukannya? Dihabiskan hartanya. Dia nggak peduli lagi dengan hartanya, dia menemukan ketenangan hatinya. Bagaimana bahagianya Bilal bin Rabah, Ibu? Ketika dia menemukan Allahul Ahad, Allahus Samad, panasnya matahari kota Mekah, badannya yang dihempas oleh batu yang sangat besar, terasa ringan sekali, tidak terasa dingin sekali, tidak terasa berat ujiannya. Kenapa? Dia menemukan bahagia dengan kalimat Allah Ahad, Ahad, Ahad. Bagaimana Sumayyah yang disiksa karena mempertahankan iman, dia rela syahid karena apa? Dia menemukan rasa tenang itu. Maka tenang itu, bahagia itu bukan sesuatu yang bisa dibeli, tidak ada pada materi, tidak ada pada harta, tidak ada pada anak, dan sebenarnya tidak ada di hati kita. Nah, itu yang keempat. Yang kelima adalah kita meninggalkan azab. Kita lari dari azab. Kenapa kita harus taubat? Karena kita ingin jauh lari daripada azab Allah. Azab Allah sudah menanti. Azab Allah sudah menunggu untuk kita. Semakin kita dengan kondisi yang ada kita, maka semakin dekat dengan azab itu. Maka ketika kita bertaubat, berarti kita meninggalkan jauh. Ketika rumah kita terbakar dari api, ada orang masuk ke dalam, nunggu lihat api dari dalam. Tidak, dia akan lari cepat-cepat meninggalkan api, kobaran api. Dibiarkan apa saja terbakar, yang penting menyelamatkan diri. Sekarang yang akan terbakar kita bukan api yang membakar rumah kita, tapi api neraka yang menyala-nyala, yang gak pernah padam, yang dahsyat panasnya luar biasa. Itu menunggu kita. Kondisi hari ini, kondisi jiwa kita, jiwa raga kita lah sudah layak kita menjadi ahlu neraka. Tapi rasanya kita mendekat aja. Tidak. Taubat itu berarti kita semakin jauh-jauh meninggalkan. Seperti takutnya kita dengan kobaran api, begitu takutnya kita dengan neraka Allah. Nah, kenapa kita ada orang tidak mau bertaubat? Penyebab adalah ada hijab hatinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hijab, ada yang menutup. Apa yang menutup itu? Yang pertama adalah kebodohan. Bodoh. Bodohnya apa? Al-jahlu billah. Dia tidak mengenal Allah, dia tidak mengenal Tuhannya.
Dia mau lari kemana? Nggak tahu jalan larinya kemana. Kebodohan. Maka tujuan kita mengaji untuk apa? Oh, untuk pinter. Nggak pinter kita mengaji. Bukan untuk pinter. Kita datang ke pengajian itu bukan untuk cerdas semata, tapi kita ingin mengenali siapa Tuhan kita. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhannya, maka tidak pernah mau dia bertobat dan kembali kepada Allah. Ada orang yang tidak kenal Tuhan, kenapa dia nggak sholat? Kenapa dia nggak puasa? Kenapa dia nggak ngaji? Kenapa dia nggak baca Quran? Kenapa dia nggak sedekah? Lihat aja ke hidupnya, dia tidak kenal Allah. Semakin kita mengenal Allah, maka semakin ada motivasi dalam diri kita. Maka lihat, orang yang mau ngaji pasti ada perubahan dalam hidupnya. Orang yang tidak pernah mau datang ngaji, hidupnya begitu-gitu aja. Kalau udah nggak sholat ya sampai tua dia nggak sholat. Tapi kalau kita lihat orang yang hadir pengajian satu hari, ketika dia kenal siapa Tuhannya, hidupnya akan berubah. Nah, maka kebodohan itu jadi hijab, menutup. Maka apa yang diajarkan Allah? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ilmu dulu, maka kamu akan mengenal Allah. Ilmu dulu, maka kamu akan bisa bertauhid kepada Allah. Ilmu dulu, maka kamu akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebodohan jangan dibiarkan. Ya. Yang kedua adalah tanpa kita sadari ada dosa di dalam hati yang menghijab kita. Kenapa kita susah kali ibadah, susah kali taubat? Ada penyakit-penyakit dalam hati, dosa-dosa besar yang jarang disadari. Apa itu? Ada takabur. Apa takabur? Ya, merasa diri besar, merasa diri hebat, berbangga dengan diri kita. Ya. Yang kedua ada apa? Ada hasad, ada kedengkian dalam hati. Ada apa lagi? Ada tomak. Apa tomak? Rakus. Ada banyak penyakit hati di dalam diri kita yang kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Ada ujub, ada ria. Ujub ini merasa diri perfect. Saya, kalau bukan saya, untung ada saya. Kalau nggak ada saya, ujub. Saya alhamdulillah sudah sholat, dan sholat saya memang sudah sholat perfect. Sholat saya ini sudah pantas masuk surga. Ujub. Di dalam diri dia main. Penyakit-penyakit ini terus menggerogoti hati kita. Dan penyakit ini memang nggak nampak. Kita bisa sholat, kita hadir berjamaah, mainnya main dalam dia. Maka apa yang terlakukan? Tuhbitu a'malahum, akan menghanguskan, akan menghapuskan amalan yang dilakukan. Maka sifat sombong, sifat angkuh, sifat dengki, iri hati, ujub, riya, ini menghambat orang untuk taubat. Kenapa dia mau taubat? Kenapa saya harus taubat? Saya nggak pernah buat maksiat. Kenapa saya harus taubat? Saya kan sudah sedekah. Kenapa saya harus taubat? Saya kan setiap malam baca Quran. Kenapa saya harus taubat? Saya kan sudah orang jadi mukmin yang baik. Satu, menghalang. Hati kita akan menghalang dekat dengan Allah. Dia menjadi hijab. Yang ketiga adalah dosa besar. Dosa besar ini juga akan menghijab kita. Dosa yang dilakukan ini akan menghijab. Ada orang, maaf kita bilang, kenapa dia terjerumus dalam perbuatan maksiat seakan-akan tidak ada tepinya. Orang-orang siapa yang kena narkoba, jualan sabu-sabu, SS, kenapa dia nggak tobat? Apakah dia nggak takut sama Allah? Ada orang berjudi, judi online, apakah dia tidak takut kepada Allah? Dosa-dosa besar ini terus memupuk dalam dirinya, menjadi penghalang untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dosa besar ini kalau tidak ditinggalkan, dia tidak bisa.
Maka contoh kita bilang begini. Ketika kita melakukan satu keburukan, Ibu, kalau kita nggak taubat kepada Allah, mulai berkesan pada ibadah kita. Contoh kita bilang, termakan saja harta yang Allah tidak ridho. Lihat aja kepada diri kita, sholat kita, hati kita ada mulai keras. Maka Imam Syafi'i mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi. Imam Syafi'i punya gurunya yang namanya Waqi'. Aku mengeluhkan kepada guruku Waqi', buruknya hafalanku. Fa arsyadani tarkil ma'asi. Ya. Maka guruku Waqi', kata Imam Syafi'i, meminta kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Ini kadang-kadang orang-orang yang hafal Quran ini terasa nih, hafalannya mulai salah, bacaannya mulai lupa-lupa gitu. Di mana errornya? Di mana salahnya? Oh, kurang mengulang, bukan. Kurangnya karena melakukan maksiat maka rusak melihat ingatannya. Satu kemaksiatan yang dilakukan ini merusak kekhusyukan salat kita. Satu kemaksiatan yang dilakukan mulai merusak ketulusan kita. Satu maksiat mulai ini rusak. Apalagi banyak, apalagi terusan, apalagi selalu. Makanya ada orang yang nyaman dengan maksiatnya, nyaman. Kenapa ya kayak hatinya nggak terbuka sedikit pun. Karena dia sudah nyaman dengan kondisi itu, maka dia tertutup terus, terhijab terus, terhijab terus. Maka kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yafqahu ya ma kanu ya'malun. Kalla bal rana ala qulub. Ada lapisan karat-karat yang menutup hatinya. Perbuatan salah yang kita lakukan itu seperti karat. Kalau bahasa kerennya seperti punggung kanan. Bawah periuk itu yang kita masak air pakai kayu. Apa yang terjadi, Ibu? Setelah sebulan, satu semester 6 bulan, 1 tahun, tahu-tahu udah bocor. Berkerak, tebal, pas kita korek, tebal. Silap-silap, bawahnya jatuh. Bocor. Kenapa? Karena nggak pernah dibersihkan. Makanya hati kita, Ibu, hati saya, terutama saya ini, kadang-kadang ngasih pengajian juga terasa juga ini. Kalau saya ngisi ceramah ini, nampak ibu-ibu terpukul. Ini ujub. Mudah sekali kena, sikit sekali kena. Nah, maka kita katakan jangan dibiarkan setiap kali melakukan itu kita segera bersihkan, istighfar, astagfirullahaladzim. Setiap ada istighfar. Setiap kali masak dibersihkan. Bawah periuk maka disimpan enak. Kita lihat enak. Bayangkan kita lihat bawah periuk kita yang nggak pernah selera masak pun. Pas kita lihat Allahu Akbar. Coba maka ketika lihat ke dalam diri kita yang terus dengan maksiat. Ibu jangan, kita mata kita sering melihat ke depan. Kita menatap keluar. Coba sesekali kita balikkan mata lihat ke dalam. Saya, siapa saya ini? Siapa sebenarnya ini? Jangan-jangan ini monster yang dibalut di balik baju koko. Di balik peci, di balik jenggot. Kalau kami laki-laki. Siapa saya ini? Jangan-jangan ini makhluk, pas kita lihat ke dalam kita takut dengan diri kita. Ngeri dah lagu. Ngeri kita dengan diri kita. Tapi di luar kita dipuja, kita dipuji, disanjung, dihormati, disegani, dibilang orang saleh. Tapi ketika melihat ke dalam, kita ya Allah saya ini, ya Allah saya ini. Seandainya nampak, PH peluang, mengerikan. Nah, hati. Nah, ini yang karat-karat yang menutup hati itu yang harus kita hapus. Yang harus hapus. Memang sepele, awalnya kan cuma asap yang mengotori. Lama-lama jadi kerak. Maka bahaya. Allah, besok aja lah. Allah, nanti aja. Saya selalu memberikan ibarat itu cermin, Ibu. Saya nampak enak lihat cermin kaca rotol jannah, nampak siapa di luar. Kami yang duduk di sini nampak yang di luar sana.
Kenapa? Karena dilap. Coba kalau nggak pernah dilap, ya cermin di rumah ibu, cermin di kamar itu tidak pernah dilap. Pas kita bercermin, ngeri kita. Siapa ini? Kok wajah rusak begini? Yang salahnya kita atau cerminnya? Ibu kalau bercermin dengan cermin yang kotor, yang nampak wajahnya buram, kenapa wajah saya kok begini ya? Kurang enak dilihatnya. Wajah yang kita rusak atau itu yang salah? Cermin. Maka ketika yang rusak itu hati, ya, maka semuanya akan rusak. Tangan jadi rusak, mata jadi rusak, pikiran jadi rusak, badan kita jadi rusak. Itu hati. Kalau hati sudah rusak, pandangan yang kita lihat pasti pandangan yang tidak bagus. Hati yang sudah rusak, tangan yang dilakukan adalah hal yang salah. Kaki juga salah, semua akan error, semua sistem salah. Kalau hati. Maka oleh karena itu, yang menutupi hati itu bukan selalu dosa besar. Yang kita mesti taubat itu bukan dosa besar, dosa kecil. Yang kita kecil yang anggap kita alah cuma debu, alah cuma berapa lah. Makanya hati-hati dosa kecil itu menjadi besar. Akibat apa? Pertama, karena terus melakukannya. Alah nggak apa-apalah. Alah sering kita. Pertama, terus melakukan dosa kecil. Apa contoh dosa kecil? Apa contoh dosa kecil? Mubazir. Ya, mubazir. Alah berapa? Tinggal berapa biji. Lama-lama terbiasa. Buang nasi, kalau selalu ngajar anak-anak itu, kalau makan nggak pernah habis, alah biasa aja. Nah, pertama terus melakukannya dan itu kecil. Yang kedua menyepelekan. Pertama terus dilakukan, kalau sudah sering dilakukan sepele, ya. Setelah sepele senang. Nah ini orang senang berbuat dosa, senang dia. Karena senang dia merasa pertama sering dilakukan, kedua karena sering jadi disepelekan. Alah kemarin pun sudah saya lakukan, ya. Yang ketiga senang dilakukannya. Yang keempat berbangga dan tunjuk-tunjuk sama orang. Tunjuk sama orang, saya biasa, saya. Nah ini yang paling bahaya. Saya termasuk melihat bahwa hal-hal yang kecil itu kemudian jadi dosa besar adalah dengan bangga melakukannya. Bangga melakukan, kemudiannya ditunjuk-tunjuk kepada orang. Kalau saya contoh begini, selfie. Kalau tanya hukum, apa hukum selfie Ustaz? Emang fotokan diri? Pakai foto nggak ada masalah sih sebenarnya. Memfotokan diri. Tapi lama-lama ini jadi bangga. Di mana-mana foto diri. Di mana-mana tempel foto kita. Jadi sesuatu yang kemudiannya kita menjadi sesuatu yang ditunjuk-tunjukkan. Nah ini dia yang jadi ria. Jadi dosa besar. Maka kalau kita melihat orang-orang itu bermulai dari dosa kecil. Kalau dosa besar memang nggak banyak loh kan. Yang mencuri juga nggak banyak. Yang berzina nggak banyak. Membunuh nggak banyak. Tapi yang ngumpat itu awalnya dosa kecil. Ngomongin orang gitu kan. Pertama ngomongin orang, udah biasa. Lalu alam, cuma ngomong itu aja. Kemudian kayaknya kalau nggak ngomong nggak enak nih. Tiap kali bahan ngerumpi kita adalah ngomongin orang. Terakhir tidak lagi hanya ngomong, di status-status pun ngomongin orang, tunjuk-tunjuk dan bangga. Ketika ada orang marah, kita pun ikut marah juga. Kan hak saya untuk ngomong. Ini kan Facebook saya, ini kan Twitter saya, ini kan Instagram saya kalau anak muda. Jadi suka menjatuhkan orang. Awalnya kecil tapi menjadi kebanggaan. Ya, maka kita yang ngomongin orang itu astagfirullahaladzim. Jangan ngomongin. Karena sekali kita ngomongin dia itu enak paling enak tuh ngomongin orang. Tetapi kita juga tidak senang diomongin orang. Ada orang kita diomongin orang nggak senang. Makanya kalau ngomongin orang, kalau orang itu tidak senang, atau dia senang, kalau itu benar yang kita ngomong namanya ghibah. Ghibah.
Kalau yang kita ngomong salah namanya fitnah. Dua-dua dosa besar. Kalau udah sering. Tapi yang boleh ngomongin orang, ada orang boleh ngomongin orang lain. Siapa? Saksi. Saksi pengadilan. Boleh nggak ngomong? Coba gimana mau ribut? Saya nggak boleh ngomong. Kenapa? Kata dulu Ustadz ngomong di pengajian tidak boleh mengomongin keburukan orang. Kamu kan saksi di pengadilan, tetap tidak boleh. Enggak, saksi boleh memberikan keterangan, tapi tidak boleh ditambah-tambah yang ia tahu saja. Untuk apa? Untuk kebaikan. Nah, yang enggak boleh hanya untuk menikmati, namanya ngomong tentang orang. Ya. Maka oleh karena itu, dalam kehidupan kita ini satu cuma, kita menelusuri jalan taubat. Setiap hari kita istighfar, setiap hari kita introspeksi diri, setiap hari kita memastikan diri dalam kebaikan-kebaikan. Inilah taubat yang sebenarnya. Bukan taubat hanya sekedar duduk di masjid saya taubat. Taubat ini dalam bentuk aktivitas harian kita yang kita produktifkan untuk kebaikan-kebaikan. Itulah taubat. Maka oleh karena itu, ketika menjadi orang yang selalu bertaubat, menjadi energi positif yang lahir dalam diri kita, menjadi kekuatan dalam diri kita, menjadi semangat dalam diri kita, menjadi mambaul khair. Apa mambaul khair? Sumber kebaikan. Ketika ada ibu itu, di situ ada kebaikan. Dia rajin baca Quran, dia rajin bersedekah, ibadahnya bagus. Semua sumber kebaikan ada dalam diri kita. Maka taubat adalah proses menjaga hati kita menjadi lebih baik lagi. Jalannya enak? Tidak enak. Selalu hinggap, selalu hapus, selalu hinggap, selalu hapus. Menjaga kebeningan hati, menjaga bening hati. Maka ketika kita menjaga bening hati, maka enak sekali hati kita ini. Rasanya nyaman, rasanya plong, rasanya tidak ada beban. Nggak ada masalah, masalah banyak. Masalah yang datang banyak, nggak berhenti-berhenti, masalahnya berat. Tetapi setiap ada masalah yang datang, saya tidak sendiri, ada Allah tempat meminta pertolongan. Ada Allah tempat minta petunjuk. Hati yang bersih, maka begitu mudah Allah kasih petunjuk. Mudah sekali hidupnya, lancar sekali proses urusannya. Maka oleh karena itu tidak ada pilihan kecuali perbaharui taubat setiap saat tanpa ada henti. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini menjadi satu pembelajaran, ini menjadi satu pengajaran, dan ini menjadi satu introspeksi diri buat saya sendiri, bukan hanya ibu-ibu, semuanya kita. Maka kita katakan taubat berjamaah. Taubat berjamaah. Semua kita bertaubat kepada Allah. Bukan dilihat seberapa banyak dia dosa yang dia lakukan. Karena yang tahu kita adalah diri kita sendiri. Sekali lagi saya katakan, mata kita sesekali balik ke dalam. Lihat, renung siapa diri kita. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang penting bagi kita di bulan Ramadan ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.